Hai, sahabat semuanya. Kembali lagi bersama saya Kang Aji, di Klimas Film. Semoga hari kalian sedang berbahagia, dan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas film Korea berjudul 2037. Film ini menceritakan perjuangan seorang gadis yang diperkosa oleh preman keparat, tapi dia harus dipenjara karena membunuh pemerkosanya. Si gadis pun harus melewati hari-hari yang penuh penderitaan. Kisah pun dimulai. Gadis cantik ini adalah Yunyong. Dia adalah remaja sekolah yang rajin, dan berprestasi di sekolahnya. Dia hidup dengan ibunya yang memiliki kebutuhan khusus, tidak bisa mendengar dan sulit berbicara. Dan juga ibunya memiliki penyakit asma, dan Yunyong yang selalu memperhatikan semua kepentingan ibunya. Yunyong juga selalu mengajari ibunya untuk berbicara dengan benar dan jelas. Mereka hidup sederhana, tetapi mereka berbahagia. Setelah pulang sekolah, Yunyong bekerja paruh waktu untuk membantu ekonomi keluarganya, meskipun hal itu sudah dilarang oleh ibunya. Yunyong juga memiliki sahabat-sahabat yang sering membantunya. Ibu Yunyong bekerja sebagai penjahit di sebuah perusahaan konveksi. Saat sedang bekerja, jarinya terluka dan Yunyong yang khawatir menemuinya. Di tempat kerja ibunya, ada seorang pegawai pria yang sering membantu ibu Yunyong. Tapi, setelah melihat Yunyong, pria itu memiliki perhatian aneh kepada Yunyong. Pria itu pun memuji kecantikan Yunyong di depan ibunya. Dan, meminta kepada ibunya Yunyong, untuk menikahkan dirinya dengan anak gadisnya setelah dia lulus sekolah nanti. Ternyata, dia adalah pria mesum. Dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas di hadapan ibu Yunyong. Meskipun tidak bisa mendengar, sang ibu sepertinya tahu maksud dari ucapan tidak senonoh pria itu. Ibu Yunyong marah, dan tersinggung dengan ucapan pria ini. Dia pun ditampar dengan keras oleh ibunya Yunyong, dan meminta untuk tidak merendahkan putrinya lagi. Pria mesum ini pun marah, dengan menahan emosinya. Pria mesum itu pun, menghampiri tempat kerja Yunyong untuk memesan minuman. Yunyong hanya tahu kalau pria itu adalah rekan kerja ibunya, dan tidak menaruh kecurigaan apapun. Saat Yunyong sedang membuatkan pesanannya, pria itu memperhatikan Yunyong dengan pikiran mesumnya. Sambil meminum alkohol, pria mesum ini memikirkan niat buruk kepada Yunyong. Yunyong pulang melalui jalan yang sepi, dia sudah merasa aneh seperti ada yang mengikutinya. Dia terus berjalan dengan sedikit takut, dan pria mesum itu sudah mengintai dari belakang Yunyong. Pria itu pun, langsung memukul, dan menyekap Yunyong dari belakang. Karena belum juga pulang sampai ke rumah, ibunya panik, dan sangat khawatir, sambil terus mencari Yunyong di jalanan. Ternyata, Yunyong sudah berada di semak-semak dengan luka dan kondisi tubuhnya yang sudah memprihatinkan dan tak berdaya. Pakaian Yunyong telah dilucuti, dan pria mesum itu telah memperkosa Yunyong. Dengan senyum iblisnya, pria mesum itu mengancam Yunyong, kalau dia akan membunuh dan memperkosa ibunya juga, jika dia berani melaporkan kejadian tersebut. Yunyong yang sedang lemah dan syok pun hanya terdiam. Tidak bisa berbuat apapun. Ibunya yang sedang panik mencari Yunyong menuju lokasi kejadian. Melihat ibunya Yunyong, pria mesum ini juga berniat untuk memperkosa ibunya saat itu. Saat pria mesum itu berbalik, dan akan menghampiri ibunya, Yunyong segera mengambil batu besar, dan langsung memukul kepala pria itu dengan keras. Yunyong terus memukulnya berulang-ulang sampai kepala pria mesum itu hancur dan tewas. Karena kejadian itu, kini Yunyong berada di kantor polisi untuk diinterogasi. Polisi tidak membenarkan perbuatan Yunyong, dan tidak menerima alasan Yunyong membunuh pria itu karena dirinya telah diperkosa. Karena alasan apapun, dalam hukum tidak dibenarkan untuk membunuh seseorang. Dengan wajah putus asanya, Yunyong mengatakan kalau dia tidak masalah mendapat hukuman, asalkan ibunya tetap aman. Karena masih di bawah umur, pengacara menyarankan agar Yunyong mengadu ke Pusat Perlindungan Wanita. Yunyong menolak tawaran itu, karena dia tidak mau semua orang tahu, dan melihat buruk dirinya dan ibunya.
Yunyong juga meminta ibunya untuk tetap tenang, dan jangan melakukan pengorbanan apapun untuk dirinya. Dan, jika ada orang yang mengatakan akan memberi bantuan pun, jangan diterimanya. Karena dia tidak mau lagi dikasihani oleh orang-orang yang melihat kondisinya dan ibunya, karena dia telah menjadi pembunuh seseorang. Tangis ibunya pun semakin tak terhentikan. Dalam persidangan, hakim sulit untuk mendalami pengakuan pemerkosaan dari Yunyong, karena kurang bukti dan pelaku telah mati. Dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya, hakim memutuskan hukuman 5 tahun penjara untuk Yunyong. Ibunya yang tidak terima dengan keputusan hakim, menangis dan terus meronta meminta keadilan untuk putrinya. Dengan menaiki mobil tahanan, Yunyong pun dibawa untuk memasuki sel penjara, untuk digabungkan bersama para tahanan wanita lainnya. Nomor tahanan Yunyong adalah 2037, sesuai judul filmnya. Saat memasuki ruang sel, penghuni lainnya terlihat biasa-biasa saja. Meskipun mereka masih kaku, tetapi mereka berusaha menyambut kedatangan Yunyong. Namun, ada satu penghuni yang sangat sensitif. Dia tidak suka dengan kehadiran Yunyong, dan langsung memukul dan menendangi Yunyong tanpa ampun saat dia tersenggol sedikit. Para tahanan lainnya pun melerainya, dan membantu Yunyong mengobati lukanya. Malam pertama Yunyong di dalam penjara sungguh sulit. Dia tidak bisa tidur dan hanya menangis sepanjang malam. Esoknya, Yunyong diberitahu, kalau di penjara mereka tetap harus bekerja untuk mengumpulkan uang. Meskipun upah dari kerjanya itu sangat sedikit, mereka harus tetap bekerja untuk membeli kebutuhan di dalam penjara. Yunyong memilih untuk bekerja di bagian mekanik, karena di antara bagian lainnya, tempat itu memiliki upah yang paling tinggi. Di tempat kerja pun, orang-orang masih belum menerima kehadiran Yunyong, ditambah lagi sipir pengawas mereka yang sangat galak terhadap Yunyong dan lainnya. Yunyong pun sudah mulai terbiasa dengan keadaan sel. Dia berencana untuk mengirim surat kepada ibunya. Ketua di sel mereka, adalah seorang ibu dengan hukuman mati, tapi dia sangat berbaik hati pada Yunyong. Dia memberikan amplop dan perangko kepada Yunyong untuk mengirimkan suratnya. Ibu ini juga membantu Yunyong saat geng preman lain mencoba mengganggunya. Dia menusuk preman itu dengan penanya untuk memperingatkannya agar tidak lagi mengganggu Yunyong. Ibu Yunyong membawa bekal dan pizza kesukaan Yunyong saat menjenguknya. Namun penjaga tidak mengizinkan makanan dari luar untuk diberikan kepada Yunyong. Ibunya pun sedih dan kecewa. Sebelum bertemu Yunyong, ibunya terus mencoba belajar berbicara yang benar meskipun sulit. Yunyong dan ibunya pun bertemu, tangis mereka pun pecah saat saling berhadapan. Mereka pun saling menguatkan satu sama lain. Ibu Yunyong pulang dengan membawa kembali semua bekal yang gagal diberikan untuk anaknya. Suatu pagi, sipir kembali mengabsen para tahanan. Tapi, Yunyong demam parah, sampai tidak bisa bangun. Mereka pun langsung membawa Yunyong ke dokter di dalam lapas. Dokter memberitahu kepada kepala sipir penjara, kalau Yunyong sedang hamil. Kabar itu pun disampaikan pada Yunyong. Yunyong mendengar berita itu langsung syok, seperti batu besar kembali menghantam pikirannya. Yunyong pun berlari memberontak untuk mencoba melarikan diri, dan ingin mencari ibunya. Para sipir menangkap Yunyong dan mencoba menenangkannya. Yunyong dimasukkan ke dalam sel isolasi, dia tidak mau makan dan terus mencoba melukai perutnya. Ibu ketua di sel mereka menghampiri Yunyong, dan mencoba menguatkannya. Ibu itu pun membawa Yunyong kembali ke sel mereka. Teman-teman di sel, begitu mengkhawatirkan Yunyong, terkecuali seorang yang sangat sensitif ini. Yunyong yang masih belum menerima dirinya, ditambah lagi ada bayi di dalam perutnya membuat pikiran Yunyong semakin kacau. Yunyong pun kembali mencoba membunuh bayi itu dengan melukai perutnya sendiri. Kejadian itu diketahui oleh teman selnya, dia yang selalu benci kepada Yunyong kembali memukuli dan menendangi Yunyong. Beruntung segera ada sipir yang melerainya. Teman-teman di dalam sel, menyarankan agar Yunyong segera melakukan sidang ulang, dan segera untuk mengaborsi bayinya itu dengan meminta bantuan hukum. Yunyong pun masih belum tahu dengan apa yang harus dilakukan.
Yunyong juga tidak mau menerima kunjungan dari ibunya. Karena, kalau ibunya tahu dia sedang hamil, ibunya semakin menderita. Ibu Yunyong pun terus-menerus mencoba mengunjungi Yunyong. Tapi, penjaga menolaknya, karena Yunyong yang tidak ingin menemui ibunya. Ibu Yunyong sedih dengan keadaannya dan putrinya. Yunyong pun mengirimkan surat kepada ibunya, menjelaskan kalau keadaan dia baik-baik saja, dan meminta agar ibunya tidak mengunjungi selama 1 tahun ke depan. Yunyong berjanji akan menjaga dirinya dengan baik. Hari pun terus berlalu. Sipir memberitahu Yunyong, kalau dia tidak perlu lagi bekerja di pabrik. Dan Yunyong ditugaskan untuk bekerja di kantor penjara. Tugas baru Yunyong yaitu merapikan gudang dan mengirim surat yang dikirim untuk para narapidana di dalam sel. Yunyong kembali mengalami kesakitan pada perutnya, dan segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter mengatakan, kalau bayi Yunyong kini sudah berusia 6 bulan, namun ukuran bayinya masih sangat kecil, dan tidak dalam kondisi yang sehat, karena terpengaruhi dari perasaan ibunya yang tidak menginginkan kehadiran sang bayi. Kepala sipir penjara sangat perhatian kepada Yunyong, karena anak dari sipir ini seumuran dengan Yunyong, jadi dia merasa lebih peduli dengannya. Dan ingin memberikan sesuatu yang diinginkannya. Teman-teman di dalam sel menanyakan hasil pemeriksaan bayi Yunyong di rumah sakit. Yunyong mengatakan kalau kandungannya kini sudah berusia 6 bulan. Teman-temannya kaget karena perut Yunyong masih sangat kecil. Yunyong menjelaskan kalau bayinya masih bersembunyi di dalam perutnya, karena bayinya mengetahui apa yang dirasakan Yunyong. Teman-temannya pun sangat khawatir dengan kondisi Yunyong dan kesehatan bayinya. Semua orang dalam sel menjadi sangat perhatian kepada Yunyong, dan melakukan semua pekerjaan Yunyong yang biasa dilakukannya. Sidang untuk Yunyong kembali dilakukan. Dia mengakui kalau dia memang membunuh orang, tapi dia juga adalah korban dari pemerkosaan. Dia akan menerima hukuman apapun yang akan diberikan oleh hakim, dan bermimpi untuk segera kembali berkumpul dengan ibunya. Setelah melalui berbagai pertimbangan, hakim pun memutuskan memberikan hukuman penjara selama 1 tahun pada Yunyong. Lebih baik dari vonis sebelumnya yang 5 tahun penjara. Hari-hari Yunyong terasa lebih baik. Perutnya sudah semakin membesar dan semua orang menjadi begitu menyayangi Yunyong, dan menantikan kelahiran bayinya. Mereka berjanji untuk mengabulkan semua keinginan Yunyong. Mereka juga mengizinkan Yunyong untuk membaca buku milik guru di sini. Karena setelah keluar dari penjara nanti, impian Yunyong adalah ingin menjadi pegawai negeri. Semua orang senang dengan kondisi Yunyong yang menjadi lebih baik. Yunyong rajin memeriksakan kondisi kehamilannya dengan dokter di lapas. Dan Yunyong sering meminta obat sakit kepala kepada dokter, karena setiap malam dia selalu kesakitan dan tidak bisa tidur. Dokter menyarankan agar Yunyong mengurangi minum obat sakit kepala. Dokter pun curiga kalau Yunyong menimbun obat-obatannya. Dan Yunyong memang menimbun semua obat-obat itu. Teman Yunyong berencana untuk membuatkan baju dan selimut untuk bayinya nanti. Karena keterbatasan bahan, mereka menggunakan apapun bahan yang ada. Mereka membuat semua perlengkapan itu dengan sembunyi-sembunyi dari Yunyong. Mereka juga memotong celana temannya untuk membuat baju, karena warnanya yang cantik. Mereka juga sudah memikirkan nama apa yang cocok untuk bayinya Yunyong nanti. Saat mereka sedang sembunyi untuk membuat sarung tangan untuk bayi, sipir yang galak mengetahuinya. Mereka berpikir akan dimarahi, tetapi ternyata sipir itu memberikan jarum dan benang jahit untuk membantu mereka membuat pakaian bayi. Mereka pun sangat senang dan lebih semangat membuat peralatan bayi. Saat sendirian di sel, Yunyong mengalami kesakitan hebat pada perutnya. Dia mencoba untuk bangkit mengambil obat untuk meredakan sakitnya. Dan Yunyong memakan sangat banyak obat yang selama ini ditimbunnya. Mungkin itu adalah rencana Yunyong selama ini. Dalam kesakitannya, dia berusaha untuk mengambil beberapa surat yang sudah ditulisnya, dan menggantungnya agar nanti sipir mengirimkannya. Yunyong pun terjatuh tidak tahan menahan kesakitannya. Saat teman-temannya kembali, mereka sangat syok dengan kondisi Yunyong.
Mereka segera mencoba menolong dan meminta bantuan kepada sipir. Yunyong segera dioperasi untuk menyelamatkan dirinya dan bayinya. Tapi Yunyong tetap tidak sadarkan diri, kondisi bayi dan Yunyong pun kritis. Karena kondisinya yang parah, dokter berusaha agar salah satu dari mereka bisa selamat. Ternyata, semua surat yang disiapkan Yunyong adalah untuk teman-teman di selnya. Yunyong membuat surat itu, karena dia berpikir mereka tidak akan bertemu lagi. Dan Yunyong juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-temannya, karena selama di penjara, teman-temannya yang selalu membantu dan memberikan harapan hidup untuk Yunyong. Semua temannya pun sedih membaca surat dari Yunyong. Yunyong pun kritis di rumah sakit, dan sepertinya dia kehilangan bayinya. Ibunya yang sangat khawatir, segera menuju rumah sakit dengan panik. Ibunya sangat syok melihat kondisi anaknya yang sedang kritis, tangis ibunya pun tak terbendung lagi. Ibunya terus menjaga Yunyong di sisinya dan meminta maaf pada Yunyong. Ibunya berpikir, semua penderitaan yang Yunyong alami, adalah karena dirinya. Kesadaran Yunyong pun akhirnya kembali. Dalam mimpi indahnya, Yunyong kecil sedang bersama ayah dan ibunya melewati hari yang berbahagia bersama-sama. Di akhir film, Yunyong dan ibunya sudah berkumpul kembali. Ibunya sedang menyiapkan pakaian untuk Yunyong. Dan digambarkan Yunyong sedang bersiap wawancara untuk menjadi pegawai negeri, sesuai dengan mimpinya. Dan film pun berakhir. Semoga hari kalian selalu berbahagia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.